Nur Azizu, saya selaku ketua tim. Terus dari ketua tim ini saya didampingi tenaga ahli ada dua. Yang pertama Pak Aliaman, SP MSc. Yang kedua ada Pak Aman Tabia, Pak Aman Tabia SP MP. Dan ada tiga anggota tenaga ahli. Yang pertama ada Bu Beliani SP MP. Terus ada Ibu Nur Hayati, terus sama Pak Iron. Kilo per hektar. Saya rasa ini nilai produksi yang masih rendah dan cukup untuk memenuhi nilai pasar dunia. Dengan kenapa demikian? Masih banyak sistem budidaya yang memang perlu diperbaiki. Selain daripada itu, kopi robusta yang mempengaruhi juga adanya perkebunan kopi, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Selain dari itu, akan meningkatkan pendapatan dari petani dan meningkatkan devisa dari negara untuk penjualan dari kopi. Data ekspor di tahun 2023 yang terakhir itu ternyata 2022, 2021 dan 2020 memang kami mengambil 4 tahun sebagai pembanding, sebagai sampel dan berbagai pembanding. Tujuannya apa? Jadi kita bisa melihat range datanya apa sebenarnya yang menjadi problemanya di 4 tahun terakhir. Baik, lanjut. Tujuan dan sasaran diharapkan dengan adanya penelitian ini, data analisis dapat digunakan sebagai data acuan dalam pemasaran kopi Hongkongnya. Memang harapan kami sangat besar data yang hasil dari penelitian ini bisa digunakan di sebuah lembaga ataupun di sebuah masyarakat untuk meningkatkan harga jualnya kopinya. Kenapa demikian? Kita sebagai mungkin saya pun sebagai konsumen dari kopi mengatakan bahwa memang kopi Hongkongnya itu enak, bagus, maksudnya enaklah diminum. Namun kita tidak tahu enaknya itu apa sebenarnya, kualitasnya itu seperti apa. Pendapatan petani dan APBD Kabupaten Kuta ini secara langsung. Terus next, untuk sasarannya meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan meningkatkan APBD itu untuk dan biokimia kopi yang masih bermesokarp. Jadi mesokarp ini daging buah. Jadi kebiasaan dari petani Hongkongnya itu mereka setelah dipanen kopinya itu dijemur, langsung dijemur. Jadi tidak dihilangkan daging buahnya. Daging buahnya ini yang namanya mesokarp. Setelah dijemur kurang lebih sekitar 2 minggu atau dengan kadar air sekitar 10 sampai dengan 12 dilakukan penyimpanannya di hotel. Nah, jadi kami mengambil 4 sampel seperti tadi yang saya sudah sedikit jelaskan, yaitu di tahun 2000, 2021, 2022 dan 2023 yang telah tersimpan. Karena konon katanya kalau sudah disimpan lama kopi itu semakin enak dikonsumsi. Katanya sih seperti itu. Namun kan pada Juni sampai dengan Agustus di tahun 2024 dan alat dan bahan yang digunakan pelaksanaannya ada 3 tempat. Yang pertama di Laboratorium Universitas Muslim Buton, yang kedua di Laboratorium Puslitoka, Pusat Kopi dan Kakao, dan di Politeknik Jember. Terus rancangan yang digunakan di sini rancangan acak kelompok dengan 3 kali pengulangan. Sekitar 10-an. Dari yang pertama nilai cacatnya, karena ini nilai cacat dia akan berpengaruh terhadap kopi yang kita minum. Terus nilai warna LAB-nya, kadar air, ukuran dari biji, bobot 100 bijinya, terus densitas kembang, klorofil, frigonelin, klorogenat, sukrosa, asam lemak, dan kaptes serta atribut sensoriknya. Nanti saya akan jelaskan mengenai atribut sensoriknya ini.
Sehingga kenapa sih, apa yang membedakan kopi Gokongkea dengan kopi yang lain dan apa keunggulannya dari kopi Gokongkea? Soal ini akan mempengaruhi dari rasa kopi, biasanya lebih pahit ya, karena kita meminum sudah bekas dari serangga, mungkin dari serangga yang sudah melekat di dalam biji kopi. Next, ini mungkin ada apa ya, pecah mungkin fotonya. Ya next, namun saya bisa jelaskan sedikit nanti. Ini yang rusak ringan. Jadi baik, banyaknya yang patah dari biji kopi ini disebabkan dari proses panen. Proses panen yang mungkin banyak dari petani kopi itu melakukan proses panennya rampasan. Nah, kenapa demikian? Saya mengerti perasaan dari petani. Kenapa demikian prosesnya rampasan? Karena tanaman kopinya itu mungkin sudah, ya ada mungkin yang sampai ke plafon inilah tingginya. Jadi mereka itu untuk menghemat biaya ataupun menghemat waktu, bahkan mereka lebih baiknya anu saja. Jadi yang hijau sama yang merah atau yang kuning dipanen sekalian. Bisa melakukan peremajaan. Kita perhatikan di sini memang ada positif dan negatif. Untuk positif itu dia lebih ke arah merah, dan dia sedangkan negatif itu lebih ke arah warna hijau. Begitu juga untuk yang B+ itu lebih ke arah kuning, sedangkan yang B- itu lebih ke arah biru. Jadi biji kopi Gokongkea apabila disimpan semakin lama warnanya itu akan berubah. Bukan lagi dia hijau tua, tapi dia akan mulai kuning. Semakin lama dia akan semakin kuning. Dengan penurunannya yang dari 12% sampai dengan menjadi 9%. Next. Untuk ukuran biji, berat dan transaksi biji serta densitas kembar, ini jadi apa ya? Ukuran biji kopi Gokongkea, kalau saya bandingkan dari 4 tahun ini, dia memang semakin menurun. Namun menurut saya, ini kondisi ini sudah semakin kecil, memang semakin menyusut kayaknya kopi Gokongkea. Bisa dibandingkan dengan yang ada di Wakuli atau di Bukit Asri. Di sana masih cukup besar. Kenapa demikian masih besar? Ya saya rasa kualitas dari pohon induknya pun, pohonnya pun sudah semakin tua. Jadi memang produksinya pun semakin rendah dan biji pun pastinya akan semakin mengecil ya. Nah, tadi sudah dibuktikan dengan nilai LHB. Jadi semua data ini dia saling hubungan. Jadi misal dengan LHB, LHB data untuk membandingkan apakah jangan sampai memang hasilnya itu meningkat. Namun di sini hasil sampai lihat semakin dia sama di sini dia semakin akan semakin kuning. Berarti dari profil semakin hilang, semakin hilang. Di luar negeri itu penelitian di bidang pertanian ataupun di bidang pangan itu lebih ke arah kesehatan, bukan lagi ke arah kenikmatan kita memakan untuk kenyang, ataupun untuk menghilangkan rasa haus, bukan. Kalau di luar itu sudah lebih ke arah kesehatan. Jadi mengkonsumsi itu lebih banyak ke arah kesehatan. Next, untuk kadar triglycerida ini lebih banyak kepada yang mengkonsumsi kadar triglycerida tinggi. Kenapa? Kalau di luar dia hijau atau green itu banyak konsumsi sama ibu karena untuk diet, untuk obesitas untuk. Jadi sama dia meningkat setelah dilakukan penyimpanan selama 3 tahun. Next. Untuk kadar lemaknya ternyata sebanding antara sukrosa, benar kan? Kalau sukrosa yang meningkat, pastinya kadar lemaknya juga akan meningkat. Namanya gurih-gurih, pasti akan lemaknya juga meningkat. Terima kasih atas semua yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dari Bapak Beli Cepat, kemudian dari tim peneliti. Tapi sebelumnya saya biasa saja kalau tim peneliti itu benar memperkenalkan diri sekaligus timnya supaya bisa kita saling kenal gitu.
Ini hanya masukan saja. Jangan sampai kita berpapasan jalan otonom. Ya, baik Pak. Ada beberapa hal yang menanggapi tadi. Yang pertama, dalam membangun pertanian secara umum itu harus berkolaborasi. Tidak bisa hanya dinas pertanian, tidak bisa hanya produsen atau segala macam, tapi kita berkolaborasi. Contoh di daerah lain itu mulai dari penganggaran sudah berkolaborasi. Kalau untuk pertanian itu hanya bagaimana mulai menanam sampai produksi. Selanjutnya pemasaran perdagangan, produksi dan lain sebagainya. Yang berikutnya menyinggung masalah kopi kampung ini, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim peneliti, karena semakin banyak campur tangan fokus di kampung ini, maka itu akan semakin bagus dan mudah pengembangannya. Khusus pengembangan kopi kampung ini beberapa tahun yang lalu, sebenarnya yang pertama bahwa kopi kampung ini sudah punya sertifikasi. Waktu itu di BPTP 2 kopi kampung dengan banyak jembatan. Kemudian Kemenkumham sedikit mengejar kami terkait dengan haki, kemudian IG-nya hanya begini. Pernah kita lakukan IG waktu itu dari kementerian langsung, sudah ada sosialisasi pertemuan semua dengan kelompok tani, kemudian pemerintah desa, kecamatan. Hanya waktu itu hari tidak sampai tuntas identifikasi geografisnya. Kenapa? Terkait dengan pasca panennya tadi. Ya, jadi petani yang ada di kampung itu mengirim sampel yang hasil pengeringannya dikeringkan di jalan. Ya, sehingga di sana tidak murni. Setelah masuk pada laboratorium sudah bercampur aduk, sehingga kualitasnya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan waktu itu. Nah, terkait dengan saran dari peneliti bahwa kita dalam pasca panen itu harus menggunakan alat panen. Kalau bisa ya agak jauh lah dari debu lalu lalang kendaraan, sehingga itu bentuknya bagus. Kemudian beberapa waktu yang lalu sudah banyak kegiatan yang kami lakukan di sana kerjasama dengan provinsi, banyak bantuan itu dari kementerian dan provinsi. Yang pertama, sengaja dimasukkan program pengembangan 50 ekor kambing waktu itu. Di belakang oleh itu dengan harapan kotorannya bisa digunakan sebagai bahan organik untuk pengembangan itu. Kemudian di sana juga tidak jauh dari pengembangan itu di Balai Penyuluhan BBU Kampung itu ada bangunan pengolahan itu yang luar biasa kapasitasnya, hanya sampai sekarang tidak bisa digunakan. Ya, mungkin disebabkan antara lain miskomunikasi. Dalam bantuan seperti begitu, kita harus dibarengi dengan diklatnya, pendidikan, dan sehingga masyarakat itu juga bisa mengerti. Tapi yang paling penting di sana kapasitas besar, sementara produksinya tidak mencukupi. Nah, ini sebenarnya yang membuat ganjalan di kami. Nah, satu kesimpulan yang kami memang ingin merencanakan itu adalah rehabilitasi tanaman kopi ini. Karena kalau untuk pengembangannya harus semakin sedikit. Tipe petani kita tidak fokus pada satu kegiatan, tapi dicampur di sana, sehingga budidaya itu terkendala oleh budidayanya, sistem tanamannya, baik jarak tanamnya maupun dalam kajian teknis yang lain. Oleh karena itu, ini kesempatan yang sangat bagus ini ada di Palesa. Jadi mulai dari sekarang kita menata kelompok tani mana yang harus lahannya didata dulu maksudnya, sehingga itu kita perlu merehabilitasi. Sebenarnya sudah lama kami merencanakan ini mengembangkan itu, merehabilitasi, tetapi kan terkendala dengan aturan yang ada. Kita mengembangkan bibit itu sudah harus disertifikasi
Sementara yang sertifikasi ini adalah provinsi. Salah satunya adalah hadirnya penangkar di sana. Ini kalau kita proyekkan dibuat dalam program di dinas, nggak bisa juga, karena dia harus disertifikasi tanaman perkebunannya itu. Ya, tanamannya itu disertifikasi dan diberikan label. Nah ini sementara kami mencoba mendiskusikan ini dengan provinsi. Kita harapkan ada penangkar yang hadir di KPOK, sehingga sana resmi dia turun tim, ada penangkarnya di sana supaya kita bisa mengembangkan. Nah, kemudian satu hal mungkin bagusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja, memang KPOK ini luar biasa, karena pada di akhir 2022 saya punya obsesi mau kaya dengan KPOK ini. Benar. Jadi di November 2022 saya pernah ada saat saya minta sampaikan kopi kalau bisa barang 50 kilo. Saya pikir setelah saya masukkan ada beberapa pertanyaan yang saya isi. Ada angket yang saya isi. Pertama OCD, kemudian proses, kemudian varietas, ketinggian dan notes. Saya harus isi. Itu pertanyaan kita. Di KPOK ya, robusta, kemudian diberikan dan excelsa. Itu ada macam itu. Dia harus dibilang di mana. Saya baru sampel Pak. Sampel pertama yang sudah kemasannya, sampel kedua dalam bentuk biji kopi. Di situ di penggilingan itu satu kali giling ada dari Mandailing, kemudian dari Toraja, dari Kopi Malang, Aceh, dan dari Bali, termasuk itu dari KPOK. Hebatnya. Karena yang muncul ini, saya bukan saya sendiri di tempat penggilingan itu. Hanya kesalahannya waktu itu, ternyata penggilingannya tidak bisa dibawa 10 kilo. Pas tombol power, muncul kopi kita langsung hangus karena hanya cuma 7 kilo.